Sebagian orang mungkin mendapat perlakuan sebagai orang yang gagal ketika pendidikannya yang tinggi tidak membawanya menjadi orang yang kaya. Sebagian lagi dipandang sebagai orang yang sukses ketika hidup bergelimang harta. Harus diakui, standar sosial yang berlaku di masyarakat ketika menilai sukses atau tidaknya seseorang adalah melihat seberapa besar ia punya pengaruh sehingga dikenal masyarakat luas, atau seberapa tinggi kelas sosialnya sehingga semakin berkasta semakin terhormat lalu dikatakan sebagai orang yang sukses. Dan yang paling umum adalah seberapa besar nilai kekayaannya sehingga semakin kaya semakin sukses. Benar, ingin dihormati itu tidak perlu, tapi seharusnya setiap orang mendapatkan haknya untuk dihormati. Karena kewajiban setiap individu adalah saling menghormati sesama, apapun kedudukannya di mata khalayak. Namun ketika penghormatan tidak lagi seimbang dirasakan antar lapisan masyarakat dan lebih ditentukan oleh materi, maka terciptalah kesenjangan interaksi. Dan itulah yang mendorong konsep hidup di hari ini, bahwa kaya materi itu penting untuk berdikari. Toh sebenarnya tidak ada kaitan antara pencapaian kekayaan dan kapabilitas keilmuan. Pendidikan yang tinggi dan kecerdasan yang mumpuni tidak melulu diukur dari keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Tidak setiap orang tertarik mengkonversi keahliannya dengan harta, karena untuk kaya hanya cukup berpikir kapitalis dengan segala potensi yang dimiliki. Masalahnya tidak semua orang tega menjual kemampuannya hanya untuk dibarter dengan harta. Lalu jika uang sudah menjadi batas penghalang bagi orang kecil atau kurang beruntung untuk mendapatkan manfaat, maka benarlah peribahasa yang mengatakan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Juga dengan arti yang pintar makin pintar dan yang bodoh semakin bodoh. Jika prinsip tolak ukur keberhasilan pendidikan seseorang diukur dari kekayaan, dibiarkan liar menjadi keyakinan, maka jangan salahkan mereka yang mencari ilmu hanya untuk tujuan semata-mata demi mendapatkan profit, strata sosial maupun pencapaian harta. Para pelajar akan otomatis berfokus pada pengkapitalisasian segala sistem yang bernuansa keuntungan material, dan itu semua akan berdampak ilmu kehilangan fungsinya sebagai pintu peradaban bersama. Seseorang akan mengajarkan ilmunya demi uang, menghilangkan kebodohan tidak lagi menjadi tujuan prioritas. Para ilmuwan membuat penelitian hanya demi menggait para investor. Agamawan memperkaya diri di balik sedekah atas nama agama. Negarawan melambungkan nama sendiri dengan menjual kesengsaraan kaum lemah. Hartawan menaikkan kelas sosialnya di mata masyarakat dengan cara tertawa di atas derita. Ini bukan tentang menjadi kaya itu tidak penting. Sekali lagi, mengikhtiarkan kekayaan itu juga perlu. Karena generasi hari ini secara realistis dituntut untuk memiliki uang. Semakin hari banyak anak-anak yang terlahir tanpa memiliki tanah. Sedangkan sistem dunia sudah berabad-abad lamanya menjadikan uang sebagai alat barter untuk menukar segala kebutuhan. Itu artinya banyak orang yang harus tetap berkembang dan melanjutkan hidupnya tanpa modal. Meski demikian, jadilah hartawan yang sosialis, yaitu pengusaha yang mengedepankan maju bersama, bukan ambisi menonjolkan nama. Karena hidup sebagai pengusaha kaya kapitalis dengan cara mengakuisisi demi kepentingan benefit pribadi, atau kaya secara sosialis, yaitu dengan cara berkolaborasi demi saling sinergi. Keduanya adalah sebuah pilihan. Maka penting untuk menanamkan kesederhanaan dalam kehidupan ini. Kesederhanaan dalam sosial adalah terwujudnya perilaku damai. Kesederhanaan dalam ritual adalah terwujudnya faham moderat. Sedangkan kesederhanaan dalam kekayaan adalah merasa cukup. Cukup sendiri tidak bisa dibatasi dengan jumlah nominal.
tetapi kepuasan adalah standar mutlak seseorang dikatakan kaya. Banyak materi tidak lantas menjadikan seseorang dikatakan kaya. Sedikit harta pun tidak lantas seseorang dikatakan miskin, karena semua bergantung pada rasa puas akan keinginan dan kebutuhan. Ketika keinginan terkelola dengan baik, dengan menyederhanakan ekspektasi, tidak memaksakan kebutuhan untuk menuruti perlombaan hidup gengsi, maka saat itulah manusia tidak lagi diperbudak oleh gebiar dunia. Ada sebuah kisah dari seorang ilmuwan yang telah berjasa dalam peradaban manusia. Dia adalah Nikola Tesla, penemu listrik modern. Seluruh dunia hari ini telah berhutang budi atas temuannya. Bahkan Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar sekalipun. Setidaknya dia telah menemukan 300 hak paten di bidang elektrikal, dan yang paling terkenal adalah sistem arus listrik alternatif current. Seluruh elektronik yang kita nikmati hari ini adalah hasil modifikasi dari temuannya. Namun dengan intelektualitasnya yang tinggi tidak membuatnya mengkomersilkan ilmunya menjadi pundi-pundi kekayaan. Justru beliau ingin mencita-citakan membuat energi listrik yang gratis bagi seluruh umat manusia, yaitu dengan membuat tower Wardenclyffe. Beliau lebih memilih mencintai kemanusiaan, padahal ia sendiri hidup dalam kesederhanaan. Bahkan di usia senjanya, dia tidak memiliki rumah idaman sampai ia wafat dalam rumah persewaan. Pemikir telah mengorbankan waktunya hingga ia tak sempat hidup mewah. Pebisnis telah mengorbankan materinya sehingga ia tak sempat berpikir khazanah. Dan pekerja telah mengorbankan tenaganya sehingga ia tak sempat bergelimang harta. Sukses bukan tentang seberapa besar nilai kekayaan. Kemuliaan bukan tentang tingginya kelas sosial yang telah diperebutkan. Tingginya derajat juga bukan tentang wibawa yang dipaksakan. Namun kesuksesan adalah hidup dengan cara sosialis, bukan eksploitis. Jika memilih jalan sukses sebagai hartawan, maka ajaklah kerjasama dengan memberi peluang kepada mereka yang belum mampu, bukan semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Lupakan sejenak doktrin dan dogma. Mari kita jujur dengan rasa dan realita. Saya Muhammad Kamal Al-Mahzumi, bukan ustadz, hanya seniman ayat. Salam mireng, mikir bareng.